Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pada hari ini kita akan membahas mengenai direct request. Jadi apa yang dimaksud direct request? Direct request adalah suatu permintaan secara langsung, direct ya, direct itu langsung, request adalah permintaan, jadi permintaan secara langsung, di mana suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga, baik itu bisnis maupun non bisnis, ya, kepada pihak lain atau seseorang atau individu atau organisasi yang lainnya. Nah, contoh direct request itu misalkan adalah permintaan informasi mengenai produk tertentu, misalnya seperti itu. Lalu apa? Nah, ini bisa menggunakan fax, bisa menggunakan email, telepon, kalau sekarang juga bisa menggunakan WhatsApp dan seterusnya. Jadi sekali lagi, direct request adalah permintaan langsung, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau organisasi, baik bisnis maupun non bisnis, pada pihak lain. Ya, contohnya misalkan permintaan informasi mengenai suatu produk dengan menggunakan telepon, WA, video call, voice call, fax, email, dan seterusnya. Nah, dalam kita mengorganisasikan direct request ini, pertama adalah kita sajikan dulu ide pokoknya, Mbak Mas. Jadi di awal itu kita sajikan ide pokok yang diikuti dengan fakta-fakta yang lebih rinci. Misalkan gini, saudara membutuhkan informasi mengenai suatu produk, katakanlah sebuah buku komunikasi bisnis, ya, seperti itu. Maka di awal saudara nyatakan ide pokoknya, ya. Di awal ini saudara katakanlah kenalan dulu, jelaskan saudara itu siapa. Misalnya saya adalah Zainal Wafa, saya manajer di toko buku ABC, misalnya seperti itu. Lalu saya tertarik atau saya bermaksud untuk membeli buku komunikasi bisnis karangan Jugianto, misalnya seperti itu. Jadi di awal ini kita tuangkan ide pokok yang nantinya kita ikuti dengan fakta-fakta yang lebih rinci. Nah, jangan lupa dalam membuat atau mengorganisasikan pesan-pesan bisnis dengan direct request ini, gunakan kata-kata yang atau bahasa yang sopan, ya, Mbak Mas, ya. Nah, yang kedua adalah setelah pertama tadi adalah kita nyatakan ide pokoknya, itu diikuti dengan fakta-fakta. Bagian pertengahannya itu biasanya kita langsung ke poinnya, yaitu kita jelaskan keinginan kita, yaitu kita mau katakanlah membeli atau memesan buku komunikasi bisnis karangan siapa, seperti itu. Dan terakhir yang ketiga, bagian akhirnya itu kita nyatakan dengan jelas tindakan yang diinginkan. Contohnya adalah untuk itu mohon Bapak Ibu untuk dapat mengirimkan katakanlah rincian harga dari buku komunikasi bisnis karangan Jugianto tersebut. Nah, jadi ada 3 bagiannya. Ada bagian awal, ya, tentukan ide pokok, diikuti dengan fakta-fakta. Jangan lupa di situ sudah masukkan, sudah gunakan bahasa yang sopan, ya. Yang kedua adalah bagian pertengahan, sudah nyatakan keinginan saudara. Yang ketiga adalah saudara nyatakan dengan jelas tindakan yang saudara harapkan dari penggunaan atau direct request ini. Sama, next. Nah, permintaan informasi rutin itu dibagi menjadi 2, Mbak Mas. Yaitu pertama adalah permintaan di dalam organisasi, contohnya adalah memo, ya. Kemudian memo ini mempunyai beberapa kelebihan. Pertama adalah dia memberikan suatu catatan yang permanen, ya. Yang kedua, kalau kita gunakan memo dalam organisasi itu menghemat waktu. Dan pertanyaan kan nggak ada pertanyaan dalam surat masalahnya, ya. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan apa yang benar-benar diinginkan untuk dilakukan. Jadi inilah kelebihan yang dimiliki oleh memo. Pertama, memberikan suatu catatan permanen. Yang kedua,
menghemat waktu, dan pertanyaan yang ketiga adalah menunjukkan apa yang benar-benar diinginkan untuk dilakukan. Nah, jenis kedua adalah permintaan keluar organisasi. Nah, kalau direct request digunakan untuk permintaan keluar organisasi ini banyak sekali. Contohnya apa? Permintaan informasi produk yang tadi saya sudah jelaskan ya. Lalu permintaan katakanlah buku-buku terbaru, ulangan koran ya, dan informasi-informasi yang lainnya, misalkan rincian harga dan seterusnya. Jadi ada dua jenis untuk informasi rutin. Satu adalah permintaan di dalam organisasi, yang kedua adalah permintaan keluar organisasi. Kalau dalam organisasi apa contohnya? Memo. Keluar organisasi apa contohnya? Misalnya permintaan informasi suatu produk, permintaan informasi mengenai katakanlah biaya atau harga dari satu produk tertentu dan seterusnya ya. Nah, dalam kita menulis direct request ya untuk pengaduan ini ada beberapa poin yang saudara perhatikan. Pertama adalah adanya poin mengenai pengembalian barang yang sudah dibeli dan meminta uang kembali. Yang kedua, meminta pengiriman barang yang baru sesuai dengan pesanan. Yang ketiga adalah prosedur atau penjelasan mengenai perubahan kebijakan atau prosedur dan seterusnya. Jadi tiga hal ini harus ada dalam sebuah direct request untuk pengaduan ya. Nah, yang berikutnya adalah dalam kita menulis surat pengaduan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelaskan masalah yang Anda hadapi secara rinci. Jadi pada saat saudara membuat surat pengaduan, sudah jelaskan ya apa permasalahan saudara. Contoh, saudara membeli katakanlah suatu produk via online misalnya seperti itu. Selanjutnya ternyata produk yang sudah terima itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang saudara sampaikan di awal pada saat pembelian itu. Nah, sebenarnya seperti itu. Misalkan saudara beli sepatu merek Nike, ukurannya 39, ternyata 42 misalkan. Nah, itu saudara bisa buat surat pengaduannya. Jadi pertama adalah jelaskan secara rinci permasalahan apa yang saudara hadapi. Yang kedua adalah saudara lampirkan informasi pendukung ya. Contohnya apa? Faktor pembelian ya. Kemudian spesifikasi produk yang sudah beli ya. Kalau sepatu Nike warnanya apa, ukurannya berapa, nah seperti itu. Dan yang lebih penting adalah ada bukti pendukungnya, ada faktur pembeliannya ya. Kalau nggak ada faktur nanti ya Bapak akan bingung gimana cara melaksanakan seperti itu. Yang ketiga adalah usahakan nada suara saudara itu meskipun sudah kecewa itu tidak marah, tetap sopan ya, dan tidak emosional. Yang keempat, adanya permintaan secara khusus. Contohnya gimana? Saudara minta kepada toko yang bersangkutan untuk apa? Katakanlah mengirimkan kembali produk sesuai dengan pesanan, atau jika tidak mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Jadi ada 4 hal-hal yang diperhatikan dalam rangka saudara membuat surat pengaduan. 1, jelaskan secara rinci permasalahan yang sudah dihadapi. 2, lampirkan bukti pendukung. 3, sudah usahakan dalam sudah menyampaikan pesan-pesan aduan ini itu tidak marah, tidak emosional ya. Dan nanti kalau sudah emosional nanti malah jadi masalah baru ya, tidak menyelesaikan masalah malah tambah masalah nantinya. Yang keempat adalah adanya permintaan secara khusus. Nah, ini contoh dari contoh direct request untuk permintaan rekomendasi ya. Ini rekomendasi dari dosen. Misalkan dia mau masuk S2, maka dia butuh rekomendasi dosen yang satunya seperti itu. Kemudian apa beda antara permintaan rutin dengan good news ya? Permintaan rutin dan good news. Nah, kita lihat dulu di sini ada
3 bagian, ada pembukaan, ada pertengahan atau isi, dan ada penutup. Jadi setiap surat itu ada 3 itu, ada pembukaan, introduction-nya apa, lalu ada isi pesannya, dan bagian penutup. Di pembukaan itu kalau pesan-pesan rutin ya itu sudah nyatakan ide pokoknya apa ya. Contoh tadi, saudara berminat untuk membeli sebuah buku, katakanlah komunikasi bisnis karangan Sugianto misalnya seperti itu. Jadi di awal itu saudara nyatakan ide pokoknya ya, sudah jelaskan, sudah kenalkan diri sendiri. Misalkan nama saya adalah si A, saya manajer di sini, seperti itu ya, dengan kata-kata yang sopan. Nah kemudian yang kedua adalah pertengahan untuk isi, itu penjelasan rincinya. Nah, ini sudah jelaskan apa maksud dan tujuan saudara membuat surat ini ya, pesan-pesan rutin ini. Apakah contohnya adalah misalkan saudara mau meminta informasi mengenai suatu produk tertentu ya. Yang terakhir adalah penutup ya. Untuk ini untuk menekankan kembali ya ide pokok yang tadi sudah nyatakan di bagian pembuka ya, dan mencakup pemikiran penutup yang berarti pada masa depan. Apa harapan saudara ya? Harapannya misalkan saudara mau toko ini memberikan atau mengirimkan ke saudara katakanlah adalah produk ya, informasi mengenai produk tentu misalnya seperti itu, berisi juga dengan harganya. Nah itu yang pesan rutin. Nah yang berikutnya adalah good news atau berita baik. Nah sama seperti pesan rutin, di pesan baik ini pun bedanya adalah kalau di pesan rutin itu di awal itu ada sudah nyatakan ide pokoknya. Nah kalau di good news, karena ini adalah berita baik ya, yang berkonotasi positif bagi audiens, maka sudah bisa langsung nyatakan nyataan good newsnya apa ya. Contohnya apa? Misalkan adanya kenaikan gaji, maka di awal itu sudah nyatakan di bagian awal itu ada nyataan tentang good newsnya, yaitu kenaikan gaji bulan katakanlah April misalnya seperti itu. Nah di bagian pertengahan itu penjelasan isi atau penjelasan rincinya apa ya. Contohnya misalkan karena sudah 2 tahun tidak ada kenaikan dan perkembangan perusahaan ya, keuntungan meningkat, maka pada bulan Maret misalnya atau April akan dilakukan penyelesaian gaji karyawan sebesar 20%. Jadi di pertengahan itu adalah penjelasan rinci mengenai ide pokok yang kita sampaikan di awal. Nah berikutnya adalah penutup. Penutup ini adalah mengingatkan kembali tentang good news dan mencakup pemikiran penutup yang berorientasi pada masa depan. Nah misalkan harapannya dengan kenaikan gaji ini maka bisa meningkatkan ya, motivasi dan katakanlah loyalitas karyawan ya terhadap PT ini, misalnya seperti itu. Jadi di awal itu nyatakan good news-nya, kemudian penjelasan rinci, dan kemudian ditutup dengan mengingatkan kembali akan good news yang disampaikan dan pemikiran penutup yang berorientasi pada masa depan. Nah, ini strategi yang bisa kita lakukan dalam kita menyusun pesan-pesan rutin. Pertama adalah dimulai dengan menyampaikan ide pokok dengan mengemukakan strategi apa yang diinginkan. Ya, tadi sudah dijelaskan. Bagian pertengahannya perlu disampaikan pernyataan dapat menarik perhatian pembaca, dan terakhir adalah kemukakan pernyataan yang ramah, ya, penghargaan dan tindakan yang khusus yang diinginkan. Nah, berikutnya adalah goodwill. Nah, coba saudara bedakan apa yang dimaksud dengan good news dengan goodwill ini. Ini sama-sama nih, good news, goodwill ini sama, ya, yang berkonotasi positif bagi audiens. Kalau good news ini dia lebih ke arah pribadi, ya, jadi misalnya karyawan itu good news, ya.
Nah, kalau goodwill ini adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis, itu goodwill. Ya, ini kalau goodwill ini lebih ke arah corporate atau perusahaan. Jadi suatu perasaan positif yang dapat mendorong seseorang untuk menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Contoh misalkan gini, saudara ke toko, misalnya ke Superindo, lalu di situ lihatlah ada diskon khusus produk Unilever misalnya, di satu dapat satu misalnya seperti itu ya. Nah, dari situ saudara bisa merasa, oh senang toh dapat diskon, misalkan dapat produk yang diskon. Nah, sehingga lain kali kalau misalkan saudara mau beli lagi, saudara akan beli yang produknya Unilever. Nah, itu adalah goodwill. Jadi suatu kondisi atau suatu perasaan positif di mana perasaan ini dapat mendorong seseorang untuk lebih loyal ya, untuk menjaga hubungan dengan bisnis dan dengan perusahaannya. Nah, manfaat dari goodwill ini apa? Satu ya, dapat menggunakan pendekatan langsung. Jadi dalam rangka kita mengorganisasikan perjalanan bisnis dengan goodwill ini, maka kita dapat menggunakan pendekatan secara langsung. Ingat bahwa pendekatan itu ada dua, ada langsung, direct ya, approach, dan indirect approach. Kalau pendekatan secara langsung itu sudah bisa nyatakan sama tadi, yaitu menyatakan dulu goodwill-nya, kemudian yang kedua adalah bukti-bukti ya, secara rinci, kemudian baru penutup. Itu secara langsung. Jadi karena ini berkonotasi positif, maka kita gunakan pendekatan yang pendekatan secara langsung. Tapi seandainya bad news, maka sudah jangan gunakannya langsung dulu, tapi bad news itu pendekatan, kita gunakan pendekatan secara tidak langsung. Pendekatan tidak langsung itu seperti apa? Masukkan dulu bukti-bukti, fakta-faktanya, alasan-alasannya, baru kemudian saudara nyatakan bad newsnya, baru saudara nyatakan penutupnya ya. Dan kebalik Mbak Mas ya. Jadi kalau pendekatan langsung itu good newsnya nyatakan di awal, di pertengahan saudara sampaikan bukti-bukti dukungnya, baru ditutup penutup itu. Tapi kalau dia bad news, itu gunakan pendekatan tidak langsung, maka di awal itu saya sampaikan bukti-bukti pendukungnya dulu ya, fakta-faktanya seperti apa. Di pertengahan sudah nyatakan bad newsnya, kemudian dilakukan penutup bagian akhirnya, seperti itu Mbak Mas. Jadi untuk goodwill, karena ini berkonotasi positif, maka gunakan pendekatan secara langsung. Yang kedua adalah apapun bentuk permintaan yang diinginkan, usahakan selalu sopan, ramah, dan tidak emosional ya. Jadi apakah itu good news, goodwill, bad news ya, itu apapun itu pesan-pesan yang sudah sampaikan, maka hindari kata-kata yang emosional ya, yang tidak ramah ataupun tidak sopan. Dan yang ketiga adalah usahakan bagian awal pesan positif dimulai dengan pernyataan yang jelas, tegas, sehingga mampu untuk menarik perhatian pembaca. Nah, jadi kalau kita nulis suatu bisnis, misalkan pesan-pesan bisnis, maka di bagian awal itu harus menarik perhatian pembaca. Karena kalau nggak menarik, maka audio tidak akan meneruskan informasi yang berikutnya di bagian intinya atau isinya, seperti itu Mbak Mas. Nah, yang berikutnya adalah goodwill dan contoh-contoh goodwill ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dengan terkait dengan penulisan goodwill dan contoh goodwill ini. Pertama adalah ide pokok harus jelas. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di atas itu, di awal itu ide pokoknya jelas ya. Tapi ide pokoknya terkait dengan goodwill tersebut, misalkan adanya kenaikan gaji, bonus bekerja, THR dan seterusnya, itu di awal itu dijelaskan ide pokoknya dulu ya. Kemudian
dilakukan penjelasan secara rinci. Nah, tadi sudah dijelaskan ke saudara ya, mengingat 2 tahun terakhir ini tidak ada kenaikan gaji misalkan seperti itu ya, kemudian melihat dari kondisi keuangan juga bisa membaik, maka pada tahun ini dilakukan penyesuaian gaji untuk karyawan misalkan seperti itu ya. Jadi di bagian pertengahan itu ada penjelasan secara rinci. Di akhir baru dilakukan penutup, yang di sini kita menekankan apa, keinginan-keinginan untuk orientasi ke depan, misalkan harapan perusahaan misalkan ya, itu dengan adanya kenaikan gaji ini dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas dari karyawan sehingga kinerja perusahaan meningkat, seperti itu contohnya. Nah, kalau kita lihat contohnya untuk goodwill itu apa, misalkan untuk finansial itu ada kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, THR, dan seterusnya. Kalau non finansial contohnya apa, promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas, proposal, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Mas ya. Dapat dipahami ya. Nah, contoh goodwill lain misalkan apa, ucapan selamat. Ucapan selamat kepada perusahaan yang berhasil pada suatu posisi tertentu, misalkan Yang berikutnya adalah ucapan penghargaan atau message of appreciation. Ini diberikan kepada karyawan secara individu atau unit pada suatu perusahaan. Nah, bisa juga goodwill bentuk apa? Ucapan bela sungkawa atau condolence. Nah, ucapan bela sungkawa ini ditujukan untuk apa? Untuk menunjukkan perhatian terhadap perusahaan atas individu yang menerima simpati ya, simpati. Nah, ini contoh goodwillnya Mbak Mas. Nah, contoh goodwill untuk katakanlah surat persetujuan kredit. Nah, di sini di awal saudara masukkan ide pokoknya dulu ya, yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit, mencakup beberapa hal, misalkan batas maksimal jumlah kredit yang diberikan berapa, kemudian tanggal rekeningnya berapa, administrasinya berapa, biayanya berapa, lalu tanggal temponya kapan, dan konsekuensi jika terlambat seperti apa itu diutarakan ya. Ini contohnya. Baik Mbak Mas, itulah pembahasan kita untuk pada pagi siang hari ini. Nah, sebelum kita akhiri kuliah kita untuk pertemuan ke-7 ini, mungkin saya perlu menjelaskan ke saudara terkait untuk UTS ya. UTS dilaksanakan secara CBT atau Computer Based Test. Nah, silakan saudara kerjakan dulu simulasi ujian yang di portal e-learning, yaitu saya buatnya unlimited, artinya saudara bisa kerjakan berulang-ulang kali sampai mendapatkan hasil terbaik. Nanti dia akan diambil nilai yang tertinggi. Jadi kalau misalkan sekarang dapat 80, lalu saya coba ulangi lagi ternyata dapat 70, maka tidak usah khawatir, yang akan diambil adalah yang 80. Itu di simulasi ujiannya. Nah, selanjutnya adalah untuk ujian UTS-nya itu soalnya saya ambil dari soal-soal yang disimulasi tersebut Mbak Mas. Jadi harusnya ya bisa dikerjakan ya. Nah, durasi waktunya berapa menit? Itu durasi waktunya hanya 40 menit dengan banyaknya soal 35 soal ya. Jadi satu soal itu sudah 1 menit sekian ya. Seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya sendiri itu hanya bisa 1 kali. Jadi setelah sekali sudah nggak bisa lagi mengerjakan. Kemudian tolong saudara harus on time, on schedule. Jadi jam dan hari ujiannya itu sesuai dengan yang disia Mbak Mas. Jadi tolong disesuaikan. Saya tidak terima komplain kalau ada misalkan mahasiswa saya yang, Pak, saya lupa ujian hari ini, ada
ulangan lagi nggak Pak susulan? Nggak ada ya, tidak ada ulangan susulan. Jadi kalau sudah tidak mengerjakan karena kelupaan atau karena gangguan-gangguan yang lain, itu tidak saya terima komplainnya. Jadi mohon on time. Kemudian sebelum mulai mengerjakan tolong di saudara login di awal-awal waktu untuk cek ada tidak permasalahannya. Misalkan kita mulai loginnya jam 9, tolong jam 8 ya itu sudah masuk ya, dan dipastikan ya sudah jaringannya oke ya. Kalau pakai handphone pastikan punya pakai data dan seterusnya, karena waktu pengerjaannya sesuai dengan SIA, artinya kalau lewat itu nggak bisa, kalau sebelum itu pun tidak bisa. Baik, begitu Mbak Mas kalian, terima kasih sudah bergabung ya di pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.